Baik, mungkin kita mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada malam hari ini. Kelas Excel pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Hesti. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Oh, oke, terima kasih waktunya. Kita tes dulu suaranya kira-kira terdengar jelas. Terdengar Kak? Oke, Jelas. Jelas, Kak. jelas, Kak. oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk off cam. Nanti apabila dalam penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang kurang dimengerti, teman-teman boleh silahkan bertanya di kolom chat gitu ya. Saya izin untuk share screen. Filenya udah dapat semua ya. Bisa dikerjakan bareng, boleh hanya memperhatikan nanti silahkan dipraktekkan di lain kesempatan. Seperti itu. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, malam hari ini kira-kira kita sama kayak kemarin, kurang lebihnya nanti 45 menit sampai 1 jam ke depan, materi yang dibahas masih sedikit tentang VLOOKUP gitu teman-teman. Lalu kalau teman-teman ingat juga di akhir pertemuan saya kemarin itu saya tanya gimana sih ketika VLOOKUP itu nggak bisa digunakan, kondisi seperti apa. Nah, kita akan praktekkan di sini gitu. Nah, oke, kita buka dulu pada sheet pertama ini. Nah, ada dua tabel, tabel kiri dan tabel kanan. Nah, di tabel kiri ini, teman-teman, ini eh, belum komplit atau masih ada bagian kolom yang kosong. Nah, di sini ya, ini kolom H masih kosong. Nah, eh, kira-kira kalau di contoh-contoh sebelumnya itu kan dikasih perintah atau ada keterangannya gunakan rumus ini gitu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman memiliki lembar pekerjaan seperti ini berarti kan tidak ada pengarahan atau rumus yang digunakan apa. Jadi teman-teman harus ngide sendiri, oh ini pakai ini. Nah, kira-kira untuk di kolom H, diskon status, itu ada yang kebayang nggak? Jadi diskon status di sini ada dua macamnya, diskon dan no diskon gitu. Nah, kira-kira untuk memberi keterangan ini diskon atau tidak diskon, itu kira-kira ada yang kepikiran nggak rumus apa yang digunakan? Boleh tebak, salah nggak apa-apa. Rumus if. Oke, oke. Betul, rumus if. Nah, lalu if kita lihat dari apa dan apa untuk menentukan eh, nilai uji kita atau pernyataan yang diuji berarti gimana? Dilihat berdasarkan apa dan apa. Berdasarkan price before discount dan price after discount. Iya, betul. Nah, di sini nggak ada ya teman-teman rumusnya harus apa, lalu perhatikan yang mana dan yang mana, itu kan nggak ada. Jadi teman-teman harus bisa menentukan, oh ini pakai rumus ini, komponennya ini gitu. Nah, di sini diskon status, eh, nanti statusnya ada dua, yaitu diskon dan no diskon. Harga di sini, di mana yang dikatakan diskon itu berarti kan afternya itu dia lebih murah atau kurang dari si before-nya sebelum gitu. Nah, berarti kita bisa membuat rumus if jika logical testnya. Nah, logical testnya kan kita menentukan sendiri bagaimana price afternya itu kurang dari eh, before. Apabila afternya kurang dari
before berarti titik koma. Kalau separatornya koma, gunakan koma ya. Titik koma, value is true. Berarti kita mengarah pada diskon. Nah, gitu. Diskon. Value false-nya berarti kebalikannya. Kebalikannya adalah no diskon. No diskon. Nah, tinggal dikasih kurung tutup, enter. Nah, untuk ke bawahnya tinggal diklik 2 kali. Gitu. Kira-kira sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini untuk rumus if. Ulang sekali lagi, Kak. Oke, diulang sekali lagi ya. Jadi, ini, nah di sini ya, ada diskon status, dia belum diisi. Diskon status isinya adalah diskon atau no diskon. Berarti pilih diskon atau no diskon. Bagaimana diskon, bagaimana no diskon, kita lihat dari price before sama afternya. Nah, apabila after itu kurang dari before, maka dikatakan diskon. Kalimat matematikanya seperti itu. Nah, masuk ke rumus gimana? Sama dengan if, gitu, logical testnya after kurang dari before, maka titik koma dia dikatakan diskon. Titik koma kebalikannya dia dikatakan no diskon. Nah, bacanya jika F3 kan ini ya. Jika harga setelah kurang dari harga sebelum, maka dia statusnya diskon. Atau selain itu, atau kebalikannya, maka dia no diskon. Gitu. Nah, udah. Ke bawahnya tinggal diklik 2 kali. Oke. Nah, lalu pada bagian tabel sebelahnya, teman-teman, disajikan ID-nya. Lalu itemnya, kategori dan subkategori, teman-teman cari di sini. Nah, ini gampang ya. Ini rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Nah, sama dengan VLOOKUP, kita cari berdasarkan ID-nya, titik koma, tabel array. Tabel array teman-teman bisa drag A sampai H kayak gini. Tapi pastikan dia tabel di bawahnya tidak ada informasi yang ganda. Maksudnya tidak ada yang menyamai gitu ya. Atau boleh pakai name box. Jadi tabelnya ini dikasih name box terlebih dahulu. Atau kita pilih dari A sampai dengan H semuanya seperti itu, di drag pada bagian tabelnya saja gitu. Lalu nanti dikunci. Nah, kalau ini teman-teman nggak usah dikunci gitu karena kita otomatis akan menggunakan kolom A sampai dengan H semuanya gitu. Nah, kalau udah lanjut rumus selanjutnya, titik koma, apa nih? Sorry, ada yang salah kah? VLOOKUP, kita cari sama dengan VLOOKUP, lookup value berdasarkan ID-nya, tabel array-nya, boleh dari A sampai dengan H, titik koma, call index 6, berarti kita cari item name-nya ada di kolom berapa teman-teman? 2, Kak. Betul, 2, titik koma 0. Kenapa 0? Karena udah dijelasin ya, kita mau cari yang exact match. Nah, lalu untuk mencari kategori, subkategori, tinggal teman-teman copy aja rumusnya. Copy di sini sama dengan, bentar, di editnya nanti. Kita copy dulu, lalu ganti aja pada bagian kolomnya. Kalau kategori berarti pada kolom ketiga,
subkategori, dihitungnya dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada di kolom 4. Jadi nggak usah mengganti si lookup value kita. Kita tetapkan bahwa lookup value-nya dicari berdasarkan ID-nya semua gitu. Berarti untuk ketiga kolomnya itu tinggal diganti aja pada informasi kolom ke berapa gitu teman-teman. Nah, oke. Aman sampai sini? Kak, bisa diulang sekali lagi nggak, Kak? Yang di kurang paham nih, Kak. Untuk yang VLOOKUP. Ya, kalau apa aja, Mas. Oh, Thank you, Mbak. oke, sebentar. Oke, VLOOKUP ya. Kalau masih kurang paham, coba dibuka lagi record pertemuan saat saya menjelaskan VLOOKUP ya. Ini saya ulangi lagi. Nah, oke. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya berdasarkan ID. Jadi untuk kategori, subkategori juga dicari berdasarkan ID-nya. Titik koma, tabel array, teman-teman arahkan ke tabel yang digunakan. Boleh syarat ini, jadi dari A sampai dengan H, cukup area tabelnya aja, atau sama kayak tadi, di drag aja bagian kolom A sampai kolom H, gitu. Kalau teman-teman menggunakan ini, menggunakan hanya bagian tabel, itu perlu dikunci dengan cara tekan Fn F4 atau F4 gitu. Tapi kalau milih kolom, tadi saya yang pertama adalah A sampai dengan H, teman-teman nggak usah dikunci. Lalu selanjutnya call index 6. Call index 6 adalah kolom yang mau kita cari informasinya. Jadi kita mau cari informasi apa? Item, kategori, sama subkategori. Nah, dihitungnya dari sini. Dari si lookup value kita. Lookup value kita kan si unique ID-nya. Berarti ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Yang kita cari kan 2, 3, 4 ini. Berarti ini 2,0 ya. Untuk di lookup VLOOKUP, terakhirnya pasti kita gunakan 0. Nah, udah dapat satu rumus. Ini kita copy aja untuk bagian sini. CTRL-V, enter lagi, ini CTRL-V, enter. Nah, tinggal diubah aja, diedit pada bagian call index 6. Nah, tadi kan kalau item name-nya dia ada di kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Tinggal diganti di sini, teman-teman. Ini 3, ini 4. Dengan rumus yang sama, nanti jawabannya sudah ketemu. Nah, jawabannya tinggal diklik 2 kali. Kiranya seperti itu. Ini saya taruh di atasnya ya. Ini saya taruh di sini. Ini cuma diganti. Tadi ini 4. Yang ini 3. Nah, gitu. Nah, saya teruskan ya. Lanjut di sheet berikutnya ya. Kalau nembok sama aja. Dia tabelnya bagian ini, teman-teman. Tinggal kasih nama aja. Jadi bagian ini sampai dengan terakhir semuanya kasih di sini. Misalkan tabel 1. Ya udah, nanti setiap menggunakan ini ya, pada bagian yang dikunci ini tinggal diganti tabel 1. Tabel 1. Enter. Nah, gitu. Oke, saya lanjut teman-teman. Untuk bagian
Sheet kedua, ini adalah index and match. Nah, di mana ketika eh, VLOOKUP gitu ya, VLOOKUP atau VLOOKUP, biasanya VLOOKUP tidak bisa digunakan, kita menggunakan index and match. Nah, gimana sih bedanya indeks sama match itu? Kalau indeks itu yang diinput adalah baris keberapa, outputnya berupa data gitu. Atau gampangnya baris ke berapa itu datanya apa sih gitu. Nah, kebalikan dengan match, kalau match yang diinput adalah datanya, dia outputnya baris ke. Nah, gampangnya data kesekian ada di baris keberapa. Nah, kita langsung ke sini, misalkan ya, pada baris ke-1 yang dimaksud ini. Nah, untuk si index and match ini, teman-teman, eh dia agak tricky karena tabel di atasnya atau pada judulnya itu kita harus perhatikan kapan digunakan, kapan tidak digunakan gitu. Nah, misalkan kita eh, mau ambil baris 1 gitu ya, pada kolom ke-1 yang dimaksud adalah naufal. Kalau baris ke-1 tanpa tahu yang dimaksud naufal, dia nanti mengarahkannya pada nama. Padahal yang mau kita tampilkan itu adalah naufal. Nah, berarti teman-teman harus perhatikan pada array-nya. Gimana sih, Kak? Jadi gini, sama dengan indeks, indeks. Nah, array ini. Nah, array atau ranks gitu ya. Kita tentukan dari sini. Nah, dari bawahnya si judul atau hanya isinya saja. Titik koma, row 6, berarti kita mau ambil baris keberapa? Baris ke-1, titik koma, kolom 6. Mau ambil kolom keberapa? Kolom 1. Jadi baris 1, kolom 1. Enter. Nah, dia akan memunculkan naufal. Lalu untuk match, nah dia kebalikannya, Buya. Buya itu ada di eh, baris keberapa gitu. Sama dengan ini untuk match, match kita cari Buya, lookup value-nya adalah Buya, titik koma, lookup array, nah, ranks atau array dari Buya berarti pilih ranks yang ada informasi Buyanya, berarti nama ini. Nah, gitu. Titik koma 0 karena kita mau yang eksak. Titik kurung tutup enter. Nah, Buya ada di baris ke-2. Ini baris 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi untuk indeks itu menampilkan outputnya atau datanya. Kalau match itu letaknya. Nah, oke, pahamin dulu indeks and match itu. Nah, di bawahnya teman-teman kerjakan dengan index and match. Jadi ada nama pegawai, ini namanya asal. Dia ditanyakan asalnya. Nah, index and match dia digabung gitu dalam satu rumus. Kira-kira indeks dulu atau match dulu, teman-teman? Indeks dulu. Oke, indeks dulu atau match dulu, dia digabung. Ini ya. Oke. Nah, indeks dulu. Ya, kenapa indeks? Karena kita mau memunculkan data. Akhir dari rumus kita mau memunculkan data. Datanya apa? Bogor, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Berarti kan yang dimunculkan adalah output. Berarti rumusnya indeks. Di dalam indeks terdapat match gitu. Nah, match itu untuk menentukan si lokasi Ahmad gitu. Misalkan ya, untuk Ahmad kita kerjakan manual sama dengan indeks gitu ya. Indeks kita mau array-nya ini ya, karena mau ambil informasi asal, ini array. Terus jangan lupa untuk dikunci, titik koma.
row 6. Nah, dia kan tanya baris keberapa? Si Ahmad, kalau kita hitung di sini, dia ada di baris kelima. Ya udah, 5. Titik koma, kolom keberapa? Asal 1, 2, 3. Kolom ke 3. Nah, gitu kan. Terus enter. Ahmad asalnya dari Bogor. Tapi di sini tidak ada match-nya, padahal harus ada match-nya. Nah, berarti antara 5 atau 3 atau bahkan keduanya, teman-teman perlu ganti gitu ya. Nah, untuk membuat 5 gitu ya, untuk membuat 5 ini posisi Ahmad, itu kan rumus yang digunakan adalah match. Jadi match, kita mau cari Ahmad, titik koma, ini. Nah, ini array atau range Ahmad gitu ya. Terus jangan lupa untuk dikunci titik koma 0. Enter. Nah, muncul angka 5. Nah, ini teman-teman tarik aja ke bawah. Alexi posisinya ada di baris 4, Justin ada di baris 2, Timothy 3 dan seterusnya gitu. Nah, jadi 5-nya ini teman-teman, 5-nya itu bisa diganti dengan rumus yang ini tadi. Rumusnya adalah match lookup value-nya berarti kita cari Ahmad, titik koma, lookup array. Yang ada Ahmadnya jangan lupa untuk dikunci, titik koma lagi 0, tutup gitu ya. Terus enter. Nah, hasilnya pun sama. Tapi di sini kita udah ada match-nya. Nah, kalau 3, Kak, apakah boleh, Kak? 3 ini kita ganti match. Boleh, silahkan. Tapi kan ini sedikit ya, maksudnya kita bisa hitung 1, 2, 3. Nah, gitu. Kalau mau permudah ya udah hitung aja. 3 gitu. Kalau mau yang Kak diganti match semua aja, misal gitu ya. Untuk menentukan asal dia ada di kolom 3, ya udah kita tentuin di sini sama dengan match kita cari asal posisinya ada di mana, lookup array berarti dia di sini arraynya teman-teman. Ada pada baris ini, baris judul gitu ya. Titik koma 0. Enter. Nah, dia akan menghasilkan 3. Nah, rumus ini silahkan diinput di sini untuk mengganti 3. Gitu. Nanti hasilnya akan sama persis. Gitu ya. Itu untuk index and match. Nah, di bawahnya sama, rumusnya adalah index and match. Harga, misalkan kita mau cari cappuccino, lalu ukurannya yang large. Jadi ini. Harganya adalah 30.000. Jadi kalau index and match memunculkan data berarti yang atasnya. Rumusnya yang digunakan adalah si indeks terlebih dahulu. Ini saya copy ya. Saya taruh di sini. Nah, udah. Kelihatan, Kak? Nah, ini teman-teman mau cari cappuccino large. Nah, berarti kita harus tahu dulu posisi cappuccino. Kalau untuk menentukan cappuccino berarti sama teman-teman. Kita cari dulu match-nya biar ini nggak bingung ya. Kalau mungkin saya langsung jadi index and match dalam satu rumus, mungkin nanti teman-teman ada yang bingung. Jadi kita cari dulu posisinya si cappuccino menggunakan match. Cappuccino, titik koma, lookup array, berarti yang ada cappuccino-nya ini. Boleh dikunci, boleh tidak, karena ini hanya cari satu sel gitu ya, tidak berkaitan dengan data di bawahnya. Kalau ini kenapa harus dikunci? Karena kita mau cari data-data di bawahnya. Ini kan cuma satu data, jadi boleh dikunci, boleh tidak. Titik koma 0, enter. Nah, cappuccino ada di baris kedua.
Lalu untuk si ukuran, tempatnya dia ada di mana? Sama dengan match. Nah, lookup value-nya large, titik koma, large ada di range mana? Ini dia di sini. Pada bagian judul, titik koma, 0. Enter. Nah, ini dia memunculkan angka 2 dan angka 3. Baris 2, kolom ke-3. Nah, kalau kita nggak pakai rumus keduanya, kan cuma indeks. Indeks aja, array-nya ini informasi harga yang kita cari. Ya, titik koma. Nah, langsung dia tanya, baris keberapa? Cappuccino. 1, 2. Baris 2. Titik koma, kolom keberapa? Mau yang large. Berarti 1, 2, 3. Gini kan? Enter. Nah, ketemu 30.000. Tapi dalam rumusnya di sini hanya indeks. Padahal yang diharapkan adalah indeks and match. Gitu. Bentar, saya lanjutkan dulu ya. Nah, 2 dan 3 ini, teman-teman, untuk mengganti 2, itu tinggal masukkan rumus ini. Nah, untuk mengganti 3 di sini, tinggal masukkan rumus ini. Gitu. Jadi kita bisa ubah 2-nya, gitu ya. Boleh copy, boleh masukkan lagi. Match. Match. Mau cari apa? Mau cari cappuccino, titik koma. Lookup array berarti range cappuccino gitu, titik koma 0, tutup. Nah, untuk match yang di sini adalah lokasi atau letak cappuccino. Nah, untuk yang 3 ini diubah lagi. Match apa? Kita mau cari ukurannya yang large, titik koma, array-nya ini pada bagian judul, titik koma 0, jangan lupa untuk ditutup. Nah, indeks rentang harga ini ya. Kita mau match yang pertama ini adalah letak cappuccino, match yang kedua ini adalah posisi dari large gitu ya. Enter. Nah, hasilnya 30.000. Oke, kecepatan teman-teman. Oke. Oke, saya ulangi teman-teman. Jadi, gini ya. Oke. Indeks untuk menampilkan kita mencari data itu kan pakainya indeks. Nah, indeks di sini misalkan gampangannya kita mau cari baris ke-1, kolom ke-1. Apa? Indeks 1, baris 1. Ya udah munculnya Naufal gitu. Nah, kita mau cari asalnya. Asal ini kan berupa data. Berarti rumus yang digunakan adalah indeks. Di dalam indeks ada letak baris maupun kolom. Nah, gitu kan. Kita mau cari posisi Ahmad. Ini. Atau asal Ahmad gitu ya. Asalnya Ahmad kalau tidak menggunakan match, itu kan kita bisa cari di sini. Sama dengan indeks. Indeks. Array-nya adalah ini. Terus titik koma. Nah, row 6. Baris keberapa? Si Ahmad ada di baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Titik koma. Kita mau cari informasi apa? Kolom keberapa yang mau ditampilkan? Kolom asal. Berarti ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kolom 3. Nah, enter. Hasilnya sama nih, Bogor, Bogor. Tapi bedanya apa? Di sini tanpa match. Nah, di sini menggunakan match. Nah, apanya yang beda? Pada bagian 5 ini kan letak si Alexi pada baris kelima. Nah, baris kelima, sorry. Baris kelima itu bisa dicari, nah ini nih, lokasinya menggunakan rumus match. Makanya rumus match ini bisa dimasukkan ke dalam
indeks mengganti posisi 5 tadi gitu ya, diganti dengan rumus match gitu teman-teman. Jadi gampangannya gini, untuk indeks and match ketika digabung, teman-teman harus tahu posisi atau cari match-nya dulu aja. Dia ada di baris keberapa. Nah, kalau udah ketemu match-nya, masukin aja ke indeksnya. Gitu. Jadi ini udah saya pisah teman-teman. Kalau saya langsung indeks and match, teman-teman lebih jauh lebih bingung gitu. Fungsinya apa ya? Kita mau menggabung rumus indeks and match. Nggak mungkin misalkan kita ini ya, ini kan kita mau cari Ahmad, Alexi, Justin, Timothy gitu. Ini kita hitung manual satu-satu kan posisinya dia beda-beda. Nggak bisa kita langsung seret. Kalau kita pakai indeks and match itu bisa. Bisa indeks tanpa match. Hasilnya kan yang ini. Nih, indeks tanpa match. Tapi kan ini teman-teman carinya manual nanti. Jadi Ahmad dicari, Alexi dicari, Justin dicari. Jadi nggak bisa secara eh, satu rumus gitu. Gitu. Mungkin lebih ininya gini ya. eh Apakah kita harus memahami indeks and match? Ya, untuk pengetahuan teman-teman saya rasa perlu, tapi ada kalanya juga indeks and match ini dipakai, kadang juga tidak. Karena apa? Karena fungsinya hampir mirip dengan ketika kita mencari data VLOOKUP, HLOOKUP, teman-teman. Jadi kan saya ada pertanyaan, gimana ketika VLOOKUP itu nggak bisa digunakan. Nah, VLOOKUP ketika nggak bisa digunakan, teman-teman harus menggunakan index and match gitu. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, saya kembali lagi. Nah, ini adalah intinya di sini. Jadi, pertanyaan saya, kalau sekilas teman-teman lihat, ini tabelnya mirip yang udah-udah, lalu ini unique ID-nya, di sampingnya cari item name, kategori, dan subkategori. Ini secara sekilas persis dengan yang ada pada bagian depan sini. Tapi apakah bisa menggunakan VLOOKUP? Nah, coba dilihat. Misalkan kita ya mau menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya adalah ID, titik koma, tabel array. Tabel array apakah kita ambil dari A sampai dengan H? Tabel array-nya harus dimulai dari mana, teman-teman? Nah, oke. Ada yang dari balon merah, ada dari lookup value. Ketika kita menentukan tabel array pada VLOOKUP, itu selalu dimulai dari lookup value. Lookup value kita adalah CID. Jadi tabel array kita harus mulai dari ID. Jadi dimulainya dari sini. Nah, gitu. Titik koma, call index 6. Kolom keberapa kalau kayak gini? Kita mau cari informasi tentang item name. Item name ada di sini. Dia di luar tabel array. Kira-kira gimana, teman-teman? Nggak bisa, Kak. Nah, betul. Ini nggak bisa. Kita nggak bisa hitung atau tentukan si item name ini ada di kolom berapa. Karena apa? Dia posisinya sebelum si ID-nya gitu. Jadi di sini kita menggunakan index and match itu sama dengan index
indeks, array-nya posisinya yang di bawah judul ya teman-teman untuk indeks. Jangan lupa untuk dikunci titik koma. Nah, ini kan row 6, baris keberapa gitu. Padahal kan kita cari berdasarkan si ID-nya. Nah, ID-nya ini, ya kalau berurutan, kalau dia ngacak gitu kan. Nah, kita perlu menambahkan match. Nah, match, lookup value cari apa? Berdasarkan ID, titik koma, lookup array-nya berarti ini si ID-nya. Jangan lupa untuk dikunci lagi titik koma 0. Nah, titik koma baru kolom keberapa? Item name-nya ada di kolom berapa? Nah, kalau kayak gini teman-teman bisa hitung. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, dan seterusnya. Yang kita cari adalah item name. Berarti dia ada di kolom 1. Ya, betul. Kolom 1 ya. Enter. Nah, kalau udah tinggal diklik 2 kali. Nah, untuk kategori, coba dilihat. ID-nya ada di sini, lalu kategorinya ada di sini. Kategorinya ada di sini. Kira-kira teman-teman boleh nggak saya di sini index and match atau Kak saya mau VLOOKUP aja? Kira-kira seperti apa pendapatnya? Di sini VLOOKUP bisa nggak? Bisa. Iya, bisa. Bisa, karena posisinya sudah berada di kanan. Tapi misalkan ini pakai index and match, apakah bisa, Kak? Bisa. Sama caranya. Ketika kita mencari item name-nya, yang beda cuma pada posisi kolomnya aja. Gitu. Kalau teman-teman nyaman pakai VLOOKUP, ya lebih dikerjakan sama seperti tadi. VLOOKUP, terus kita mau cari ID, terus tabel array dimulai dari ID sampai sini atau hanya sampai sini boleh. Titik koma lagi, dia kolom ke berapa berarti? Kolom berapa untuk kategori? Kedua. Betul, Dua, kedua. Kak. Nggak ada yang bingung ya, nggak ada yang jawab 3 ya. Dia di kolom kedua, 0. Nah, begitupun untuk subkategori, ini di copy aja, pindah sini, tinggal ganti aja. Dia kolomnya kolom 3. 3. Iya, benar. Apa nih? Apa nggak bisa? Tadi. Sama dengan lookup. Lookup value-nya adalah ID, titik koma, tabel array-nya dimulai dari ID, titik koma, kolom ketiga, titik koma. Nah, ke bawahnya tinggal diklik 2 kali. Oke. Kira-kira itu. Jadi gunanya index and match seperti ini teman-teman. Jadi tergantung posisinya si lookup value kita. Misalkan ada yang pendapat gini, dia cerdik. Kak, saya mau ubah aja tabelnya jadi ID-nya saya geser ke kiri, jadi paling kiri di sebelum item name. Nanti saya menggunakan VLOOKUP semua. Ya silahkan. Jadi kan nggak ada ininya ya, aturannya ya teman-teman. Di sini teman-teman harus pakai VLOOKUP atau pakai index and match. Itu kan nggak ada aturannya. Jadi misalkan teman-teman ini sedang mengerjakan tes kerja atau pekerjaan gitu ya. Itu kan yang penting outputnya benar gitu kan. Banyak jalan menuju Roma. Misalkan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman nyaman menggunakan mana. Misalkan ya udah saya mau VLOOKUP aja gitu, index and match bingung gitu. Ya berarti posisinya ini harus diubah. Maksudnya diubah gimana? Teman-teman kasih aja pada sheet
yang berbeda gitu ya, tambah seatnya gitu. Tinggal ini teman-teman copy, buat sendiri. Terus ini ya, di copy, taruh sini misalkan. Terus ini, nah ini taruh di sini. Nah ini kan posisinya udah ID-nya paling kiri, berarti tanpa halangan dan hambatan kita bisa menggunakan VLOOKUP. Kira-kira itu teman-teman. Iya, terserah teman-teman bisa ubah posisinya dulu, terus mau pakai VLOOKUP atau bisa menggunakan index and match seperti yang saya jelaskan. Gitu ya. Kalau index and match dari header atau judul tabelnya biasanya nanti dia mengarahkannya hitungnya baris satu ya judulnya itu. Jadi kalau index and match ambil di poinnya aja tanpa menggunakan si judulnya gitu. Karena posisinya itu agak sensitif ya teman-teman. Nah, untuk di sheet terakhir teman-teman ini misalkan gini. Ini nggak kelihatan. Nah, misalkan gini. Jika produk tidak tersedia, maka keterangan produk tidak tersedia. Nah, ini ada ID-nya lagi, ini item name-nya teman-teman cari. Nah, lihat dulu posisinya gimana. Oh, ternyata si ID-nya atau lookup value itu berada paling kiri. Berarti aman nih, mau pakai VLOOKUP, mau pakai index and match. Biasanya teman-teman lebih ini ya, lebih nyaman pakai VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya sama ketika kita mengerjakan pada sheet pertama. Tabel array-nya ini teman-teman. Kalau teman-teman arahkan pada tabel, jangan lupa dikunci. Nah, misalkan tadi ada yang mau Kak coba pakai name box. Oke, kita di sini pakai name box ya. Misalkan name box ini, tentuin dulu areanya, jangan ada yang kelewat. Di sini arahkan ke name box, tinggal diganti. Tadi tabel 1, ya kan? Jangan ada nama yang sama, karena nanti akan diarahkan ke yang udah dinamai gitu. Karena tadi 1, kita pakai 2. Gitu. Terserah, yang penting untuk name box dalam satu file dia nggak boleh ada nama yang sama. Gitu. Nah, oke. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya adalah ini, titik koma, tabel array, berarti kan kita udah input dia ke dalam name box, tabel 2, titik koma, kolom keberapa yang kita cari? 1, 2, titik koma, 0. Enter. Nah, ke bawahnya tinggal diklik 2 kali. Ini kekecilan enggak sih? Udah, cukup ya. Nah, ini N per A atau error. Kenapa error? Karena di sini, di dalam tabelnya, dia nggak ada ID-nya yang tercantum. Pada baris atau pada kolom ID-nya ini nggak ada ID yang dimaksud. Misalkan saya mau ganti satu lagi ya. Ini 56, saya ganti jadi 55, enter. Nah, dia kan munculnya error. Kenapa ya? Karena kodenya ini tidak ada di sini. Jadi, sesuai judulnya, jika produk tidak tersedia, maka keterangan produk tidak tersedia. Jadi yang dimaksud di sini teman-teman ganti tulisan gitu ya. Produk tidak tersedia gitu. Yang dimaksud seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi file yang begitu banyak gitu ya. Apakah kita mengganti satu persatu? Kan tidak. Nah, ada rumus yang digunakan yaitu if error. Jadi if error, kalau rumusnya error bisa diganti dengan yang lain. Nah, yang lain itu kita tentukan gitu. Jadi ini di depan rumusnya
VLOOKUP ini ditambahi if error. Apabila rumus VLOOKUP ini error atau dia tidak bisa digunakan gitu, maka titik koma, nah, value if error apa? Kita munculkan apa gitu, atau di sini mau tambah rumus atau teman-teman hanya sekedar kata gitu bisa. Misalkan produk tidak tersedia. Produk tidak tersedia. Nah, jangan lupa untuk diupdate oleh tanda petik. Nah, kalau udah tinggal enter. Nah, pada bagian ini teman-teman, ini dia nggak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Karena ID-nya ada atau rumus VLOOKUP dia bekerja gitu. Nah, dia akan terlihat pada yang ini, yang error. Jadi kalau kita klik 2 kali, nah, yang tadinya error dia berubah. Jadi produk tidak tersedia, produk tidak tersedia, produk tidak tersedia. Nah, lebih eye-catching gitu ya, teman-teman, biar lebih mencolok gitu, lebih gampang terlihat, teman-teman bisa warnain otomatis di sini ke conditional formatting, bagian paling atas pilih yang equal to, di sini pilih atau tulis produk tidak tersedia. Nah, kalau mau ini bisa di custom juga. Jadi kalau sekedar menampilkan gitu ya, biar lebih terlihat, teman-teman bisa pakai ini, tinggal di OK. Ya udah. Jadi nanti setiap ada kata produk tidak tersedia, dia akan otomatis berwarna merah. Oke, untuk yang equal to ya. Jadi di sini. Nah, oke. Untuk mengaktifkan conditional formatting, itu teman-teman pastikan dulu areanya. Jangan cuma hanya 1 sel, 2 sel gitu ya. Tapi semuanya, tadi kebetulan kita ketika ini ya, ketika klik 2 kali itu udah semuanya gitu. Pada area ini, nah areanya jangan ada yang ketinggalan. Terus pergi ke conditional formatting. Pilih yang paling atas, pilih yang equal to. Nah, equal to di sini teman-teman tinggal tulis aja. Produk tidak tersedia. Nah, jadi setiap dia ketemu kalimat produk tidak tersedia, maka akan otomatis berubah atau menampilkan warna merah. Kak, saya nggak mau merah, Kak. Saya misalkan mau kuning atau biru gitu ya. Teman-teman tinggal custom format aja gitu ya. Di custom, pilih yang fill-nya. Silahkan pilih warnanya bebas. Misalkan mau biru, hijau, atau yang lainnya tinggal OK. Nah, nanti dia akan berubah. Klik OK lagi. Gitu. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman. Kak, mau tanya, Iya, boleh. kalau misalkan kan itu kan cuma produk tidak tersedia, tapi kalau misalkan kayak ada produk tidak tersedia, terus produk dalam perjalanan, itu rumusnya beda lagi atau enggak? Jadi ada 2 kemungkinan. Iya gitu, tinggal Kalau tambahin aja ya. Kalau 2 Yang kemungkinan nanti lebih susah ya, karena nanti teman-teman malah bisa kepikirannya pakai if lagi. Kalau if itu kan untuk A atau B gitu ya. Kalau if error ini biasanya mengarah pada apa ya? Cuma 1 kemungkinan gitu ya. Kalau 2 kemungkinan nanti kembali lagi ke materi if gitu. oke, oke Kak, terima kasih. Oke. Kan kalau ada 2 kemungkinan gitu ya. Ini kan harus ada ininya dulu, indikatornya. Misalkan produk tidak tersedia ini, misalkan ada apa ya, kategori ya, untuk yang home and living, misalkan dalam perjalanan, untuk yang souvenir dalam pengiriman misalnya ini. Itu kan nanti lebih spesifik, panjang lagi rumus yang digunakan gitu. Jadi untuk if error
garis besarnya teman-teman, kalau ketika kita menggunakan rumus, terus dia error, errornya mau diganti sesuatu gitu ya, itu bisa diganti dengan rumus if error gitu. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau cukup, mungkin saya tutup ya pertemuan pada malam hari ini. Cukup, teman-teman? Kak, boleh Kak? Mau nanya Kak Ya, satu Kak. Tadi ya. ketinggalan Kak. Sama mati lampu. Di yang sheet penjelasan Kak. Yang bagian Ini, harga. Yang menu cappuccino ukuran large. Itu ini. tadi gimana ya ketinggalan soalnya. Yang harganya penentuan rumusnya. Oke, saya ulangin ya. Ya, tadi ketinggalan. Nah, menunya pilih cappuccino ukurannya large. Gimana menampilkan 30 ribunya? Karena yang ditampilkan berupa output berarti rumusnya keep dulu indeks gitu ya. Nih, indeks. Indeks sama dengan indeks. Indeks arraynya kita mau apa? Informasi apa yang muncul tentang harga. Dia di bawah judul, di sampingnya ini juga kategori. Cuma khusus harganya. Titik koma lagi, row 6. Nah, kalau sekilas atau tanpa rumus maths, kita kan bisa hitung. Cappuccino ini ada di baris berapa? 1, 2. Ya udah, baris 2, titik koma. Lalu untuk ukuran large, dia ada di kolom 1, 2, 3. Kolom ke-3. Nah, udah kayak gini, enter, ketemu. Ketemu teman-teman. 30.000. Ini ya. Diganti ini 30.000. Nah, tapi kan tidak ada rumus maths yang masuk. Nah, maths itu bisa menggantikan ini posisi 2 dan posisi 3 gitu. Jadi kita sorry, ini 3. Nah, ini 2 dan 3-nya diganti dengan rumus ini. Cappuccino untuk menentukan pada baris kedua menggunakan maths. Jadi maths cappuccino gitu ya. Saya ulangin di sini. Saya langsung ya. 2-nya ini diganti dengan maths ya. Letak si cappuccino, lookup value cari apa? Cappuccino titik koma lookup array. Lookup array gampangannya teman-teman yang ada informasi cappuccino-nya. Ini cappuccino titik koma lagi 0. Nah, untuk match yang depan ini dia mengganti posisi 2 gitu atau mengganti angka 2 gitu. Nah, untuk yang 3 di belakangnya itu juga bisa diganti match apa yang kita cari ukuran large. Nah, lookup array yang ada informasi large ada di sini. Nah, kalau udah titik koma 0. Nah, pada bagian match yang pertama, dia akan berubah kan, atau hasilnya 2, match yang ketiga, ya yang bagian ini dia 3, gitu. Terus, enter. Sama aja tampilannya. Jadi, tadi ada yang tanya, apakah indeks harus dengan match? Enggak, indeks sendiri bisa. Match nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Tapi ketika ada di tabel berkaitan dengan data di bawahnya, nggak mungkin kalau kita mau cari seperti ini. Terus, misalnya ya, kita mau tarik. Ini nggak sesuai. Jawabannya dia nggak sesuai. Gitu. Jadi, mau nggak mau, kalau dia berkaitan dengan data di bawahnya, kita harus sesuaikan index and match. Gitu kiranya. Oke Kak, cukup Kak. Makasih Iya, Kak. cukup ya. And yang error di tempat teman-teman 2, di punya saya 3 ya, karena tadi ada 1 yang diganti gitu ya. Jadi 2 aja nggak apa-apa. Oke, saya cukupkan ya teman-teman. Nanti file pembahasannya akan saya langsung share gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mencocokkan
dengan pekerjaannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Skar, Kak Hesti, mohon maaf atas materi yang telah dipaparkan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas Excel malam hari ini. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mendokumentasikan kelas pada malam hari ini, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang tidak berkendala untuk menyalakan kameranya, boleh menyalakan kameranya. Dan bagi teman-teman yang berkendala menyalakan kamera, mungkin boleh memberikan reaksinya ya teman-teman. Baik. Baik, mungkin akan saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Dan terima kasih juga kepada Kak Hesti atas materi yang telah dipaparkan. Dan mungkin cukup sekian untuk materi kelas hari ini. Jangan lupa untuk isi presensi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sih.